Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara Bas. Nyalakan terus api kebenaran buat membakar dan membumi hanguskan kebodohan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Hari ini teman-teman saya akan mengupload suatu video yang sangat luar biasa dan menghebohkan. Teman-teman tahu tidak ketika upload saya video kemarin ya, di mana Rismond dan kawan-kawan tidak hanya bernarasi, tapi bernarasi plus bukti teknologi dan perihal tentang tinjau langsung ke tempat. Kemarin ke Boyolali, tempat KKN atau kuliah kerja nyata. Haha, ternyata abu-abu. Dan kali ini dan beberapa hari yang lalu juga langsung terjun ke tempat perpustakaan Koran Kedaulatan Rakyat. Bagaimana teman-teman? Dan hari ini, sore ini, saya akan mau menunjukkan kepada teman-teman melalui channel akademik dan begitu yang lain juga. Ternyata berita menghebohkan. Rismond dan kawan-kawan bukannya malah kelelahan, malah makin full power ke rumah Pak Kasmujo. Apa yang ada di situ teman-teman? Mau tahu? Namun teman-teman sebelum kita lanjut, tolong supaya teman-teman mohon dengan segala hormat, kiranya setiap upload video saya, berikan komentar, berikan like, berikan subscribe, dan berikan sesuatu yang sangat bermanfaat agar channel saya ini semakin berkembang dan semakin berkembang untuk selalu berupaya mengedepankan kebenaran, keadilan, serta hukum. Baik teman-teman, agar tidak berlama-lama, kita langsung ke videonya. Selokan Mataram, nah inilah warungnya Ibu Kasmujo. Sekarang tutup. Nah ini dari sisi Selokan Mataram. Ya, cuma setengah kilo atau 1 kilo dari rumah sakit Sarjito. Ini dulu warungnya Bu Kasmujo. Nah ini, tetapi tetangganya ada loh sini, warung juga. Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismond Sianipar Pak. Rismond Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh karena tidak nanti bisa. semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah di atas ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak Iya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Waktu. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak, maaf, maaf Pak, maaf. Maaf, nggak bisa ya. Karena kalau dikirimkan. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Lek, sempat saya wawancarai Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai.
Wah, ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Oh, bisa kita ketemu sebentar? Tadi sudah saya wawancara langsung ditutup. Jadi Pak Kasmujo tadi bukan pembimbing skripsi, bukan juga pembimbing akademik. Oh, tadi baru ketemu ya? Iya, ini live saya ini. Dari sana pintunya. Coba, ini kan warungnya. Ada loh, ini demi sejarah Indonesia. Iya, ini ternyata Pak Kasmujo. Sementara Pak Jokowi mengatakan pembimbing akademik. Dari sini tadi saya ketemu, tapi langsung ditutup. Ini warungnya Pak Kasmujo juga. Oh, yang sini udah tutup ya? Oke, Di situ tadi, di pintu itu tadi. di pintu ini ya. Iya. Jadi Pak Kasmujo juga mengatakan video tahun 2017 itu salah. Dan salah. bukan pembimbing akademik, pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Oh, Jadi tadi sudah masuk di live-nya Bali G Academy ya? iya, Kita nunggu di depan. Iya. kita ternyata bukanya di sini, di belakang. Ini Selokan Mataram ini. Mantan itu. Pak Kasmujo, tolonglah Pak, ini demi sejarah Indonesia Pak. Saya juga mahasiswa alumni alumni UGM Pak, Fakultas Teknik Pak. Sarjana teknik ya. Tadi udah ngomong awalnya, tadi kita ketinggalan pribadi. Udah, saya mau teriak, Bapak manggil layak, tapi Bapak itu sudah mau apa, jadi ya saya sempatkan aja. Oh, Apa gitu. Sudah tahu kan teman-teman, para sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat di mana saja berada, dari mulutnya Pak Kasmujo langsung mengatakan bahwasannya beliau bukan dosen pembimbing dan juga bukan dosen akademik. Lalu apa yang tersirat ketika video ini, kita dengar ya sebentar ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, Ini videonya teman-teman. Bukti data digital menyatakan bahwasannya Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Bagaimana? Apa kalian tidak dengar, hei sahabat-sahabat, yang kalian bertahan bahwasanya ijazah tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh Bareskrim Polri, asli. Tapi yang ditunjukkan malah fotokopi. Apa kita mau kebohongan ini tersusun rapi terus tidak terbongkar? Mau dibawa kemana negara ini? Apa seperti ini semua rangkaian cerita yang memang sudah akomodir atau katakanlah sudah disetting sehingga apa-apa itu tidak akan terbongkar? Buktinya surat kabar, surat atau koran kedaulatan rakyat juga. Waduh, 122 SKS itu BSc sarjana muda. Kok bisa nyusun skripsi atau katakanlah skripsinya itu untuk S1 atau KKN, kuliah kerja nyatanya kemarin juga abu-abu.
Sahabat-sahabat subscriber, apakah kita biarkan hal yang seperti ini berlarut-larut? Semoga teman-teman yang memang bertahan menyatakan ijazah tersebut adalah identik asli. Marilah berkaca, lihatlah data-data. Atau kita mau lihat lagi, ayo kita tonton berikutnya. Pak, satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Bagaimana menurut teman-teman? Yang dibuat planning siapa sekarang nih ya? Atau yang sakit? Bagaimana? Saya meminta pendapat para subscriber saya, para penonton, para pemirsa di mana saja berada. Melalui data video ini video nggak bisa disetting loh. Ya, sudah dijelaskan Pak Kasmujo dengan mau menutup pintunya sambil pakai masker dan ada Handi Plus, Hansa Plus. Kasiannya Pak Kasmujo, dia bukan dosen pembimbing, dia juga bukan dosen akademik. Tapi Pak Jokowi pada saat itu sebagai presiden mengatakan terima kasih penghargaan yang besar-besarnya kepada dosen pembimbing saya. Datang, itu bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing adalah almarhum Prof. Seperti yang dikatakan tadi lah ya, Pak Ahmad Sumitro ya. Jadi teman-teman, video ini menjelaskan data-data yang tidak mungkin dikarang-karang, masih tersimpan. Bisa teman-teman selidiki perihal tentang ketika Pak Jokowi mengatakan demikian, bisa dibongkar di dalam YouTube atau informasi yang bisa kita lihat di AI. Kesimpulannya, apakah kita mau seperti ini terus berlangsung dan kita tidak tidak merubah pendirian kita? Apa yang dikatakan oleh Bareskrim itu ijazahnya identik asli dengan ijazah pembanding, tapi tidak disebutkan pembandingnya mana. Teman-teman lah, apa kita tidak poning jadinya? Ayo kita lanjut lagi dan kita geber sampai tuntas. Janipar Pak. Rismon Janipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Ketentuan Pak? nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Ya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Oh, iya, Bapak iya. yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. waktu. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak, maaf, maaf Pak, maaf. Nggak bisa ya. Setelah kita menyaksikan video di depan tadi, sekarang marilah kita flashback sejenak kunjungan Jokowi pada 19 Desember tahun 2017. Saat Jokowi datang ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam rangka Dies Natalis dan saat di Fakultas Kehutanan, dia memperkenalkan dosen pembimbing skripsinya, Insinyur Kasmujo yang dulunya galak. Demikian ujar Jokowi. Yang pertama saya ingin menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Dengan menunjukkan keahliannya dalam berbohong, Jokowi begitu lancar menyampaikan pidato dan sangat percaya diri memainkan perannya sebagai aktor utama dalam drama fiksi Insinyur Palsu di Kampus Biru. Insinyur Kasmujo sendiri yang dipanggil oleh Jokowi untuk berdiri di panggung bersebelahan dengannya, seolah-olah seperti terhipnotis setiap tutur kata Jokowi, sehingga Kasmujo hanya bisa mengangguk-angguk, mengiyakan setiap perkataan Jokowi yang ditujukan kepada dirinya tanpa bisa membantah. Termasuk ketika Kasmujo harus mengangguk mengiyakan pernyataan dan klaim Jokowi bahwa dirinya adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi saat membuat skripsi, sehingga lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Kayu. Jurusan yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM sejak berdiri pada 17 Agustus tahun 1963 sampai dengan sekarang. Meskipun belum lama berselang, pengakuan Jokowi bahwa Insinyur Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya dibantah oleh Kasmujo sendiri. Tetapi Jokowi tidak habis akal. Dari tempat tinggalnya di Solo, Jokowi membuat pengakuan lain di depan wartawan yang biasa diundang ke rumahnya. Jokowi mengatakan bahwa Insinyur Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsinya, melainkan Insinyur Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Pak Kasmujo kemarin sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Dan apabila akhirnya terkuak fakta semacam ini, alasan apa lagi yang bisa Jokowi perbuat untuk tetap mempertahankan kebohongannya? Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak sedang bisa. di semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Ketentuan Pak? nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. juga waktu. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Yang saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Bukan. Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak, maaf, maaf Pak, maaf. Nggak bisa ya.
Saya akan ulang-ulang saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Saking semangatnya, HP pun saya pegang untuk langsung merekam. Ditutupnya pintu dengan kata maaf oleh Pak Kasmujo bukan berarti menutup perihal tentang permasalahan ini. Kita memang kasihan dengan Pak Kasmujo, sahabat-sahabatku. Tapi lebih kita kasihan kepada anak cucu kita kelak ketika kasus ini tidak terbongkar, atau kita abaikan, atau kita biarkan. Apa kita mau, sahabat-sahabatku? Apa kita mau hal yang seperti ini terjadi? Ayo, komen di kolom komentar saya. Khususnya buat teman-teman, sahabat-sahabat yang memang dari kemarin menyatakan bahwasanya kami adalah orang-orang yang tidak punya hati, tidak punya nurani, tidak punya kasihan. Kita bukan perihal masalah kasihan. Kita mengenai perihal tentang masa depan bangsa yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang mempunyai ijazah. Kalau tanpa ada titel, itu tidak kita permasalahkan. Dari Dr. Andus ke insinyur. Dan dari insinyur inilah permasalahan, akar pokok permasalahannya. Apa kita mau video tadi adalah menjadi saksi hidup sampai selama-lamanya? Sahabat-sahabat sakrabar, inilah kerjasama kita bagaimana agar kebohongan ini kita bongkar bersama-sama. Melalui data-data yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin, perihal tentang SKS yang diambil berjumlah 122. Bahkan ketika ada registrasi, formulir registrasi di lingkaran itu adalah sarjana muda alias BSc. Apalagi? Apa yang mau kita pikirkan dan apa yang Bapak pertahankan, Pak Jokowi? Bapak sedang sakit. Kami tidak membenci Bapak. Kami malah berterima kasih Bapak sudah bawa Indonesia 2 periode. Walaupun periode kedua kita sudah tahu bagaimana sekarang ini. Lihatlah, semua pada bermunculan. Kinerja Bapak melalui banyak proyek strategis nasional yang terbengkalai. Bahkan sekarang Raja Ampat sejak 2017 sudah dilakukan penambangan, merusak alam, di mana itu adalah destinasi pariwisata. Rakyat Papua khusus yang berada di seputar Raja Ampat sudah menjerit. Kemarin rakyat yang berada di Tapanuli Utara akibat proyek strategis nasional, yaitu program food estate, sampai sekarang menjadi rumah para hantu-hantu. Hari ini, sore ini teman-teman, melalui channel ataupun channel saya ya, melalui upload video saya Anak Medan Bersuara, marilah kita suarakan suara-suara kebenaran. Mari kita hidupkan api-api kebenaran buat membantu sahabat kita Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan begitu juga para tokoh-tokoh masyarakat termasuk Dr. Topik yang menyuarakan kebenaran. Bukan mau cari nama, bukan mau cari agar kami viral, tidak. Tapi kita bersepakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan dan membongkar kebohongan yang saat ini sedang akan mau terbongkar. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Tetap nyalakan api kebenaran. Merdeka, merdeka, merdeka.